Tuhan, saudara, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bertemu kembali lewat ibadah online ya. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat yang kuat ya, karena Bapa kita yang di surga telah menjaga dan memelihara kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik firman Tuhan, yaitu percaya lalu perkatakan ya, percaya lalu perkatakan ya. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita boleh memasuki hari Minggu yang pertama, ya. Hari Minggu yang pertama di tahun 2021, ya. Kalau kita bisa sampai pada hari ini, ya, kita bisa melewati tahun 2021 yang begitu berat bagi kita semua. Itu semua tidak lain dan tidak bukan karena penyertaan Tuhan bagi kita semua, ya. Nah, saudara-saudara, yang saya mau bagikan hari ini kepada saudara-saudara, dan semoga ini akan menjadi bekal ya awal tahun 2021 untuk kehidupan rohani kita ya, adalah punya opini yang baik tentang Tuhan ya, punya opini yang baik tentang Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang pertumbuhan rohaninya stuck ya, tidak bertumbuh sama sekali karena kurangnya opini baik tentang Tuhan ya. Saya ambil contoh, saudara. Saya kan sering berkata kepada saudara-saudara, orang itu imannya jangan bergantung kepada situasi dan kondisi, tetapi bergantunglah kepada janjinya Tuhan ya. Betul ya, saudara? Saya kan sering berkata itu kepada saudara-saudara semua. Orang itu imannya harus digantungkan pada janji Tuhan. Nah, tetapi kalau terhadap janji Tuhan saja dia belum percaya 100%, maka saya katakan imannya pun tetap bisa goyah. Ya, imannya tetap bisa goyah, saudara. Salah satu yang membuat pertumbuhan rohani seseorang itu stuck, ya, karena dia masih punya pikiran janji Tuhan itu mungkin ya, mungkin enggak, ya. Maybe yes, maybe no. Nah, saudara, imannya masih separuh-separuh. Dia sendiri tidak yakin bahwa janji Tuhan itu 100% untuk dirinya. Maka dari itu, imannya mudah digoyangkan. Ya, makanya penting saudara untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan ya, untuk kita terus-menerus belajar firman Tuhan, makan firman Tuhan, memperkuat diri kita sendiri dengan firman Tuhan. Bahkan Nabi Yeremia mengatakan dalam Yeremia 15 ayat yang ke-16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Nah, itu saudara-saudara, penting untuk kita menikmati firman Tuhan. Makan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Gak cuma hari Minggu saja, saudara, tapi setiap hari kita berupaya untuk selalu membaca firman Tuhan. Ya, nah, saudara, kembali ke topik tentang beropini baik tentang Tuhan. Ya, ini penting sekali, saudara, untuk kita membaca firman Tuhan, melihat dan meresapi janji-janji Tuhan yang ada. Karena firman Tuhan itu berisi opini-opini baik tentang Tuhan. Ya, amin ya, saudara. Hari Kamis kemarin ketika ibadah tutup tahun, saya membahas tentang perbedaan antara 10 pengintai dan Yosua Kaleb. Nah, 12 orang ini pergi mengintai tanah Kanaan. Tapi pulang mereka membawa laporan yang berbeda. Yang 10 melaporkan ketakutan mereka, ya. Sedangkan Yosua Kaleb melaporkan bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Saudara bisa lihat kan bedanya, ya. Yang 10 dia memiliki opini yang buruk tentang Tuhan, ya. Mereka tahu Tuhan berjanji, ya. Tuhan pernah berjanji
tapi mereka lebih memilih untuk imannya dikendalikan oleh situasi, kondisi dan keadaan, ya. Sedangkan Yosua dan Kaleb, Saudara, mereka tidak begitu. Mereka tetap punya opini baik tentang Tuhan. Meskipun faktanya, Saudara, bahwa ada orang-orang raksasa di Kanaan, ya. Tapi mereka tahu, Yosua dan Kaleb ini tahu, mereka pasti akan dibela oleh Tuhan. Nah, itu yang namanya iman, Saudara. Amin ya. Nah, ada satu cara sederhana yang saya ingin kita budayakan di gereja kita, ya, dan dalam kehidupan kita juga sehari-hari. Dan saya yakin ini bisa menjadi salah satu cara agar kita bisa lebih gampang untuk beropini baik tentang Tuhan. Ya, yaitu apa, Saudara? Nah, seperti judul firman Tuhan hari ini, percaya lalu perkatakan. Apa, Saudara? Percaya lalu diperkatakan. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan di situ bukan merenung, maksudnya berdiam diri, ngelamun, ya, tapi memperkatakan, ya. Ini kadang-kadang yang jadi kesulitan orang-orang untuk berani mengekspresikan dalam Tuhan, ya. Saudara, tahu gak, Saudara? Ada satu kata yang powerful, ya, yang sebenarnya sangat powerful, tapi jarang kita ucapkan, ya. Kadang kita ucapkan, tapi ya saya tidak tahu apakah dia mengucapkannya itu dengan iman yang yakin betul apa enggak, ya. Apa kata itu, Saudara? Kata itu adalah kata amin. Ya. Ini adalah kata yang luar biasa maknanya, ya, sangat powerful. Kata amin itu punya arti, Saudara. Ya, artinya apa? Jadilah itu. Ya. Ini yang seringkali orang jarang perkatakan. Cuma mengatakan amin itu sebagai pengakhir doa saja, tapi jarang sekali mengimaninya, ya. Padahal cuma satu kata, loh, Saudara, ya. Cuma satu kata saja. Kita percaya, lalu kita perkatakan. Amin, Saudara. Bahkan dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Itu loh, Saudara, percaya, ya. Karena percaya maka kita berkata-kata. Bukan berkata dalam hati, tapi pakai mulut kita, ya. Dimulai dengan mengamini firman Tuhan. Ketika saudara mengamini sebuah janji Tuhan, itu seperti yang dikatakan dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa, saudara? Artinya bumi dan surga ini harus ada persetujuan dulu. Kalau surga menyetujui, tapi di bumi tidak menyetujui, ya gak akan pernah terjadi. Surga menyetujuinya dari mana? Mungkin saudara bertanya. Ya dari firman Tuhan. Nah, tugas kita yang di bumi ini apa? Mengamini hal tersebut. Ya, menyetujui janji-janji firman Tuhan. Amin ya, saudara. Nah, contohnya ketika saudara baca firman Tuhan dan ayatnya itu berbunyi, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Maka amini itu dan ambil itu untuk diri saudara sendiri. Percayai. Lalu saudara perkatakan. Ada lagi ayat firman Tuhan yang mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, saudara amini ayat itu. Dan ambil berkat dari ayat itu untuk hidup saudara pribadi.
Dimulai dari mana? Dari mengamini dulu, saudara. Ya, makanya kita budayakan. Sesuatu yang baik itu harus diulang-ulang supaya menjadi kebiasaan. Nah, sekarang mari kita budayakan dan kita biasakan untuk berkata amin dalam setiap janji firman Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita percaya, oleh sebab itu kita berkata-kata. Saya mau katakan, saudara, tidak ada ruginya kalau saudara percaya akan janji firman Tuhan. Ya, seperti Abraham, kita tahu kisah ini. Ketika di usianya sudah tua banget, ya, sudah usia yang sudah tidak mungkin bisa punya anak, istrinya juga sudah tua, ya, tapi di usia itu dia malah dikasih janji Tuhan. Ya, coba kita baca Kejadian 15, ya, ayat yang kelima. Ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jadi jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, dalam situasi itu sangat sulit untuk mempercayai janji Tuhan. Gimana caranya percaya? Dia sudah tua, tidak bisa punya anak, tapi Tuhan janji kasih keturunan. Tapi kita lihat susah. Abraham, dia tidak menyerah pada situasi, ya, tidak. Tapi justru dia percaya akan Tuhan. Ya, kita lihat ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka hal itu diperhitungkan sebagai apa, saudara? Sebagai kebenaran. Ya, saya percaya, saudara, tahun ini, ya, akan ada hal-hal baru yang saudara alami, saya alami, ya. Dari yang baik mungkin sampai yang buruk juga pasti ada, ya, saudara. Tapi yang saya mau ingatkan kepada saudara-saudara di minggu pertama tahun 2021 ini adalah berpeganglah pada janji Tuhan. Sekali lagi, berpeganglah pada janji Tuhan dan belajar atau budayakan untuk memperkatakan amin, ya, supaya kita yakin kita memperoleh berkat apa yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah menuntun kami dan membawa kami untuk bisa menikmati minggu yang pertama di tahun yang baru 2021. Kami Tuhan hanya berharap kepada Engkau. Kami tahu ke depannya akan banyak hal yang harus kami hadapi, kami jumpai, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan, kami belajar di dalam setiap aspek kehidupan kami ingin selalu berpegang pada janji Tuhan. Dan kami belajar untuk selalu mengamini apa yang menjadi janji Tuhan bagi kami semua. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami yakini, apa yang kami amini, itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berikan kepada kami kekuatan iman untuk kami boleh terus memandang akan Tuhan. Berikan kepada jemaat-Mu Tuhan berkat yang dari surga, dari bumi, berkat kekuatan, kesehatan, perlindungannya dari Bapa, dimanapun anak-anak-Mu berada, jemaat Tuhan berada, dan apapun yang dikerjakan mereka, Tuhan memberikan kepada mereka semua keberhasilan. Jagalah dan peliharalah anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara, sampai ketemu dalam ibadah online minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.